Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar bersama materi kelas 5 tema 1, subtema 1 pembelajaran 3 mengenai organ gerak hewan. Ayo kita belajar bersama. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Yang kedua, menuliskan sikap yang sesuai sila Pancasila. Yang ketiga, mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Dan yang keempat, menuliskan ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran ketiga. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ih, bau sekali Pak, kata Edo. Nah, seperti pada gambar berikut ini. Benar Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa Edo, kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, jika tidak salah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Nah, sekarang ayo membaca. Untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, bacalah bacaan berikut dengan saksama. Judulnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Nah, kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Dengan
menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Lalu yang ketiga ada persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Lalu yang keempat ada nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar untuk mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Nah, penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Lalu yang terakhir, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Diskusikan dengan teman sebangkumu mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Berilah tanda centang pada kolom berikut ini. Misalnya, perilaku atau sikap yang pertama yaitu gotong royong, sesuai dengan sila sesuai dengan sila ketiga. Lalu ada rajin beribadah, sesuai dengan sila ke-1. Nah, untuk nomor 3, 4, dan 5 silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Sekarang ayo menulis. Tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Misal, sikap yang sesuai yang pertama, tidak memaksakan agama kepada orang lain, rajin beribadah, menghormati hari besar agama yang berbeda-beda, dan menghargai cara beribadah orang yang berbeda agama. Lalu, untuk sila yang kedua, sikap yang sesuai dengan sila yang kedua, yaitu tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, saling membantu dan menolong antar sesama, dan menjenguk orang yang sakit. Lalu sikap yang sesuai dengan sila ketiga yaitu gotong royong, kerja bakti, mempelajari seni daerah lain. Nah, untuk sikap yang sesuai dengan sila keempat dan kelima, silakan kalian tanyakan kepada orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Sekarang ayo mengamati. Amatilah perilaku dan sikap orang-orang di lingkungan sekitarmu, seperti di sekolah, rumah, atau masyarakat. Tuliskan perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kemudian berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Misalnya, yang pertama itu perilaku atau sikapnya memaksakan agama kepada orang lain. Ternyata tidak sesuai dengan sila tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila. Lalu yang kedua, membedakan teman dalam bergaul. Tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, untuk yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima,
Coba kalian cari perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan sila Pancasila, lalu berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Sekarang ayo mengamati. Amatilah peta kondisi geografis negara Indonesia berikut. Ayo berdiskusi. Berdasarkan pada peta di atas, diskusikan dengan temanmu mengenai luas dan letak negara Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta. Kondisi geografis Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan. Jajaran pulau-pulaunya terbentang dari Sabang sampai Merauke yang disatukan oleh laut. Keadaan alam bangsa Indonesia sangat beragam dan bervariasi, mulai dari laut, pantai, dataran rendah, lembah, bukit, hutan, pegunungan, sampai gunung. Nah, selain itu juga sangat bervariasi, mulai dari curah hujan yang rendah sampai dengan curah hujannya yang sangat tinggi. Sekarang ayo mencoba. Setelah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada pengurus RT, RW, atau tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Adapun yang harus kamu tampilkan pada peta adalah sebagai berikut. Pertegas posisi rumahmu, batas-batas RT, rumah, jalan, ladang, kebun, sawah, bukit, atau hutan, lalu yang terakhir sungai atau aliran air. Kemudian tuliskan pada peta wilayah tempat tinggalmu di berikut ini ya. Nah, sekarang ayo menulis. Mengenali wilayah tempat tinggal kita akan menjadikan kita lebih mencintai lingkungan tempat tinggal kita. Bagaimana dengan kamu? Seberapa kenalkah kamu terhadap lingkungan tempat tinggalmu? Agar semakin mengenal lingkunganmu, buatlah cerita singkat berdasarkan peta wilayah yang telah kamu buat. Bacakan ceritamu di depan teman-temanmu. Pada saat salah seorang temanmu bercerita tentang wilayah tempat tinggalnya, dengarkan dengan saksama dan temukan ide-ide pokok ceritanya. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut ini. Nah, sekarang ayo renungkan. Tuliskan sikap dan perilakumu yang sudah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Mintalah evaluasi kepada orang tuamu, lalu tuliskan pada kolom yang telah tersedia. Untuk kerjasama dengan orang tua, bersama orang tuamu, amatilah kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Buatlah peta sederhana kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat! Terima kasih, kalian memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta yang paling penting, berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.